eh hari ini kami dan rakyat semakin hari semakin melihat bahwa peran strategis BUMN justru kami lihat semakin dikendalikan oleh Danantara, Pak. Termasuk kami hari ini bertanya-tanya dalam hati kami. Sebenarnya di rapat hari ini kami enaknya tanya apa ya ke Pak Ide ya atas keluhan rakyat kami ini. Sehingga kami coba pilah-pilah tadi, oh ini yang perlu kami tanyakan, ini tidak. Karena banyak sekali rakyat kami hari ini sedang bertanya kepada kami soal persoalan di lapangan yang terkait dengan Kementerian BUMN begitu, Pak. Tapi di satu sisi tadi pagi kami berenung, ini Kementerian BUMN ini ada, tapi taringnya rasanya dicabut jadi seperti macan ompong begitu, Pak. Maka harapan kami di tempat ini kami lebih diperjelas lagi kira-kira sebenarnya tugas dari Kementerian BUMN ini apa dan Danantara apa. Bahwa kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN tadi sudah jelas, salah satunya adalah fungsi direksi dan sebagainya itu sebenarnya di Kementerian BUMN, tapi hari ini kita tahu bahwa secara realita di lapangan dilaksanakan oleh Danantara begitu. Nah kemudian kalau kita lihat kenapa kemudian sampai diserahkan ke Danantara, karena kami lihat sebenarnya 5 tahun ini kalau kita bilang Kementerian BUMN tidak baik, ya sangat baik di mata kami, Pak. Bahkan sejak tahun 2020 kami duduk di tempat ini, Bapak mungkin masih ingat tahun 2020 saat itu eh, laba konsolidasi BUMN hanya 13 triliun. Tapi ketika saya mengakhiri jabatan di 2024, laba konsolidasi BUMN sudah melonjak di angka 304 triliun, Pak. Begitu juga dengan dividen BUMN. Kalau tahun 2023-2024 bahkan memecahkan rekor yaitu 81,2 triliun dan 85,5 triliun. Sehingga kami bertanya-tanya saja di tempat ini, kalau semua peranan Kementerian BUMN ini dialihkan ke Danantara, kenapa tidak menterinya saja sekalian diganti dengan Menteri Danantara begitu, Pak? Jadi harapan kami pengen lebih jelas di tempat ini sebenarnya Pak Menteri ini sejujurnya masih ada fungsinya nggak sih, Pak? Karena jujur kami sayang kami melihat bahwa transformasi di tangan Bapak selama ini sebenarnya sangat bagus sekali begitu, kalau tidak diteruskan maka akan sia-sia begitu, Pak. Nah, kemudian Pak, tadi saya melakukan interupsi di paripurna, Bapak. Dan ini juga terkait Kementerian Perhubungan. Dan sekarang juga oleh rekan di Komisi 5 sedang diangkat, sedang disuarakan. Nah, saya meminta sebagai bagian dari tugas Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 1 2025, maka Kementerian BUMN dengan tambahan anggaran yang kita setujui nanti juga adalah menyoroti, berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan terkait tata kelola pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhan, PP Nomor 31 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, maka yang seharusnya memperbaiki tata kelola perawatan pelabuhan itu adalah otoritas pelabuhan. Mempunyai tugas menyediakan, memelihara, penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan. Tapi pada faktanya dengan peraturan perundang-undangan ini, maka dana konsesi dan jasa labuh itu masuknya tidak kepada operator. Kali ini adalah Pelindo, tetapi pada Kementerian Perhubungan, Secu Otoritas Pelabuhan. Nah, uangnya di mana? Itu yang jadi pertanyaan, Bapak. Misalnya Pelindo dibebankan untuk, kalau saya tidak salah, Tanjung Mas itu harus membiayai untuk menangani rob breakwater sampai 1,2 triliun, Pak. Kolaps ini lama-lama pelabuhan, Pak, Pelindo sebagai operator. Lalu kemudian ada 19 pelabuhan, Pak, yang harus dikeruk di Regional 1, Malahayati, Lok Semawe, Belawan, Kuala Langsa, TB Asahan, Dumai, Tanjung Pinang, dan Tembilahan. Regional 2, Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Bengkulu, Sunda Kelapa, Banten, Tanjung Priuk, Cirebon. Regional 3, Sampit, Batu Licin, Banjarmasin, Gresik, Terminal Teluk Lamong, Pak. Mau dibebankan ke Pelindo, Pak? Nggak mungkin, Pak. Bahaya, Pak, bahaya untuk keberlangsungan Pelindo yang sebagai operator. Di tengah juga ada pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, saat ini sudah ada tindak lanjut dari KPK terhadap beberapa kasus korupsi paket pengerukan alur pelayaran begitu. Nah, saya tadi mengatakan mendukung diadakannya pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu oleh BPK
atas dana konsesi dan jasa labuh di Kementerian Perhubungan Secu Otoritas Pelabuhan periode setidaknya 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024. Karena kalau tidak, maka semua biaya pengerukan atau normalisasi 19 pelabuhan ini, dan ini statusnya SOS, Pak. Persoalan pelabuhan Bay di Enggano memperlihatkan ketika pelabuhan terjadi pendangkalan yang serius, maka arus masuk keluar barang dan manusia akan terkendala.